Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Salman Aulia Masudi sebagai ketua kelompok akan memimpin diskusi untuk beberapa waktu ke depan. Langsung saja ke poin dari diskusi kelompok kita, yaitu di sini ada tertulis mempertanyakan hal apa yang menyebabkan eutrofikasi. Mungkin dari beberapa rekan sekalian punya pandangan tersendiri. Ya, izin berpendapat mengenai eutrofikasi ini. Eutrofikasi adalah peristiwa meningkatnya bahan organik nutrien yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat yang terakumulasi di badan air. Gitu. Ya, kalau dari saya sendiri ya, eutrofikasi ini terjadi karena meningkatnya pertumbuhan alga tertentu yang berlebihan. Akibat pertumbuhan tersebut, membuat ekosistem yang ada di dalamnya tuh ini kurang mendapat cahaya matahari dan sumber daya yang cukup. Oke, mau nambahin juga ya, eutrofikasi kalau sesuai yang saya baca dari jurnalnya itu, eutrofikasi pada waduk jatiluhur disebabkan oleh meningkatnya nitrogen dan fosfat akibat dari limbah sisa pakan ikan yang masuk ke dalam perairan akibat budidaya dengan sistem KJA. Oke, kalau menurut saya eutrofikasi sendiri ini juga bisa disebabkan oleh adanya emisi yang bisa berasal dari pupuk pertanian, terus limbah manusia seperti tinja, serta limbah peternakan yang dapat merangsang pertumbuhan alga, dan apabila berlebihan akan timbul atau akan terjadinya blooming alga, seperti itu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Kira-kira menurut rekan-rekan sekalian nih, parameter apa saja sih yang menunjukkan suatu perairan tuh mengalami eutrofikasi? Kalau dari saya sendiri, yang dapat menjadi parameter itu ada status eutrofikasi. Jadi status eutrofikasi ini terbagi jadi 4 golongan, yaitu oligotrofik, mesotrofik, eutrofik, dan hypertrofik. Bisa dikatakan eutrofik bila kandungan nitrat mencapai 5 sampai 50 miligram per liter, dan bila kandungan fosfat mencapai 0,031 sampai 0,100 miligram per liter. Paling tambahan dari Salman aja, kalau misalnya dengan keadaan parameter eutrofikasi ini, biasanya menggunakan parameter BOD ya, menggunakan pendekatan biokimia, pengukuran pendekatan untuk meningkatkan suatu badan air, karena di mana penjumlahan ini biokimia yang terdegradasi di badan air. Ya, gimana dari Safa sama Amel? Apa ada tambahan apa cukup? Kalau dari saya sih cukup. Dari saya juga cukup. Oke, lanjut ya. Menurut kalian semua nih, kira-kira dampak eutrofikasi ini bagi masyarakat apa sih? Ya, kalau misalnya sepengetahuan saya sebagai warga asli Purwakarta sendiri, sering mengunjungi daerah Jatiluhur di mana keadaan gentrifikasi yang berdampak pada masyarakat Purwakarta adalah sumber perikanannya gitu, di mana sumber perikanan yang mengurang karena Waduk Jatiluhur ini biasanya menjadikan suatu sarana meningkatkan mencari ikan di mana menjadi sumber pokok yang didapatnya gitu. Ya, tambahan juga sedikit. Ya, eutrofikasi ini berdampak pada
penurunan kualitas air di masyarakat karena eutrofikasi itu sendiri kan dapat mengganggu pemanfaatan badan air bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi kesusahan untuk mendapatkan air bersih atau air yang berkualitas. Izin menambahkan juga, jadi dampak eutrofikasi ini yang terjadi kepada masyarakat, air itu menjadi keruh akibat pengaruh amonia, seperti air seni dan tinja yang sudah tadi kita bahas, yang di mana kandungan amonia ini bersifat toksik dan bersifat toksik sehingga dapat mempengaruhi kualitas air gitu. Misalnya air jadi bau, jadi keruh. Nah, biasanya kan masyarakat nih suka memanfaatkan atau suka melakukan aktivitas seperti mandi di sungai atau seperti mencuci baju seperti itu. Nah, akibat air keruh dan bau ini, masyarakat tuh jadi susah untuk melakukan aktivitas tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira teman-teman sekalian ini punya saran baik nggak sih pada masyarakat sekitar dan pemerintah untuk menanggapi fenomena eutrofikasi ini? Kalau dari saya ya, sarannya itu untuk menerapkan budidaya KJA, ya seperti penebaran ikan atau penebaran ikan di luar KJA untuk meminimalisir residu. Serta saran untuk pemerintahnya itu agar pemerintah lebih tegas dalam menyikapi perkembangan KJA yang menjadi lebih pesat. Karena eh, pada suratnya itu kan diizinkan kan sekitar cuma 2000-an. Ternyata kan perkembangannya sudah nyampe 33.000. Jadi seharusnya pemerintah lebih tegas saja. Kalau menurut saya sih kuranginya peningkatan kadar nitrogen dan fosfat, di mana di daerah Jatiluhur biasanya diadakan analisis supaya kita tahu nih bahwasanya apa saja yang menyebabkan eutrofikasi itu dapat terjadi. Izin menambahkan juga bahwa masyarakat harus lebih sadar untuk tidak membuang limbah rumah tangga sembarangan, seperti itu. Ya, kalau dari saya untuk pemerintah juga dilakukannya pengecekan berkala guna memantau keberlangsungan ekosistem yang ada di waduk serta guna terhindar dari dampak estetika yang timbul akibat eutrofikasi tersebut. Langsung ke pertanyaan selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir. Kira-kira nih dari paper yang kalian baca atau kita baca bareng-bareng nih, ada nggak sih yang highlight ya, yang bisa nge-highlight dari paper tersebut? Atau paper nih isinya apa sih? Kalau dari saya tuh ada hal yang menarik ya dari paper ini tuh adanya penggunaan instrumentasi spektrofotometer UV vis yang digunakan saat analisis fosfat dan ada juga metode-metode lain yang digunakan untuk menganalisis. Itu menurut saya itu menarik ya dalam paper ini. Nah, kalau menarik pada paper ini yaitu hal yang menarik ya, saya sebagai warga Purwakarta gitu ya yang sering kali mengunjungi daerah Waduk Jatiluhur, bahwasannya mengetahui gitu adanya eutrofikasi yang sering kali terjadi pada setiap tahunnya. Nah, bahwasannya saya kan menjadi tahu gitu apa manfaat sih, apa pengaruh yang terjadi pada eutrofikasi. Dengan adanya eutrofikasi ini dapat dilihat secara langsung gitu, dapat disaksikan secara langsung. Terima kasih. Mau nambahin sedikit juga bahwa pada hasil paper yang menunjukkan salah satu bagian sampling Waduk Jatiluhur ini termasuk ke dalam kelompok eutrofi. Ya, paper tersebut nih berisikan penelitian terhadap pengaruh limbah KJA pada nitrat dan fosfat yang dapat menimbulkan eutrofikasi pada waduk Jatiluhur. Jadi highlight pada paper tersebut
adalah bagaimana nitrat dan fosfat dapat mempengaruhi waduk jatiluhur. Ya, eh, Karena kita kan udah nemu jawabannya ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kita bisa mulai diskusi tentang isi PPT-nya kali ya. Boleh, boleh. baru berapa menit di sana? Sepuluh menitan lah. Baru 16 menit. Nah, kira-kira tuh ada saran nggak sih kalian tuh mau isi PPT-nya mau kayak gimana? Mau yang poin per poin-poinnya aja, terus nanti kan sisanya dijelasin secara manual gitu, nggak tertulis di PPT atau gimana? Ya gue sih pengennya poin-poin aja sih kalau menurut gue. Ya, bisa Jadi poin ntar, juga sih. Kalau misalnya banyak apa ya, banyak bacaan kurang menarik gitu isi PPT. Poin per poin aja bisa. Ya, benar. Jadi lebih ringkas juga, terus kita juga bisa jadi lebih belajar sebenarnya maknanya tuh apa. Jadi nggak terpaku sama teksnya gitu. Oke, berarti kita bikin poin-poinnya ya. Ini mungkin yang pertama dibikin poin gini aja kali ya. Kayak yang pertama tuh kan meningkatkan bahan organik yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat. Terus nanti kan penjelasannya yang dari punya Ade tuh kan. Terus yang kedua tuh meningkatnya pertumbuhan alga itu kan. Terus nanti dijelasin lagi pakai yang punya Salman. Terus baru yang ketiga tingginya konsentrasi kandungan nitrat dan fosfat kan. Sama yang terakhir kan limbah sisa pakan gitu-gitu aja kali ya. ya boleh begitu juga. Udah, ntar paling nambah-nambahin dikit aja pas presentasinya. Oke. Nah, nambahin juga mungkin eh, dijelasin juga sih kayak misalnya contohnya limbah sisa pakan tuh apa aja gitu. Terus juga eh, udah sih itu aja cukup. Mungkin ditambah-tambahin aja nanti biar presentasinya lebih jelas gitu. Oke. Ini ada saran nggak yang nomor 2 dibikin poinnya kayak gimana? Buat yang parameter kan tadi kita udah bahas juga yang diskusi. Kalau menurut saya sih ini dijelasin ulang lagi aja. Kan ini kan cuman poin-poin penting yang kita masukin ya. Jadi kayak misalnya yang tadi parameter menggunakan BOD kan tadi bagian AD itu. Nanti AD jelasin lagi parameter penggunaan BOD itu kayak gimana gitu. Oke, boleh, boleh. Mungkin ada yang punya saran lain nggak yang buat menjawab pertanyaan yang 3, 4, 5 tuh poinnya mau dibikin kayak gimana? Ya paling saran sih kalau misalnya di poin ketiga kan dampak ke eutrofikasi. Paling yang disebutin kayak sumber sarana perikanan yang berkurang karena terjadinya apa gitu. Kualitas air yang menurun apa aja. Dan kalau misalnya ini apa tambahan paling ke warna sama baunya sih gitu. Oke, berarti kayak gitu aja. Terus nanti penjelasannya dibaca ya.
Terus juga sebenarnya masih penasaran sama singkatan KJA, mungkin nanti bisa dijelasin lagi, Saf. Kalau pengertian KJA itu apa? Oh iya, buat ditambahan kali ya. Nanti pas awal-awal penyebab gitu ya. Nah, ya, oke. KJA tuh keramba jaring apa nggak sih? Iya, itu tuh kayak nanti dijelasin fungsinya nggak sih buat apa, kenapa itu dipakai gitu. Oh, boleh. Menurut kalian mau ada kesimpulan nggak nanti di akhir? Kayak kesimpulan dari apa yang tadi kita udah jawab, kalau nggak dari papernya gitu. Mungkin bisa dipakai sih kesimpulan kayak inti dari PPT-nya itu apa? Dari poin pertama sampai terakhir gitu. Buat yang parameter apa saja yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi, ini cuma poin pentingnya doang yang dimasukin ya? Iya, biar Oh, nanti kayak lebih jelasnya kayak gitu. Sama ini isinya kayaknya biar kayak lebih bersangkut, kan kita kayak lebih general ya kan nyebutinnya tadi kita, jadi ada yang dibenerin gitu nanti mungkin ya, biar lebih itu sih namanya nyambung sama jurnalnya gitu. Tapi nanti tetap dijelasin lagi kan itunya. Iya, jadi penjelasannya ditambahin gitu. Oke. Ini judulnya mau kayak pengaruh kadar nitrat dan fosfat di waduk Jatiluhur atau pengaruh budidaya dengan sistem KCA di waduk Jatiluhur. Kayaknya yang kedua aja nggak sih? Soalnya kalau yang pertama nggak, kita kan nggak melulu tentang nitrat sama fosfat kan? Oke, berarti pakai yang kedua aja ya, Mm-mm. pengaruh budidaya gitu kan. Iya, yang itu aja. Oke. Waktunya 5 menit lagi. Ya udah mungkin kayak 5 menit cukup kali ya buat diskusi lagi dikit gitu. Oke.
Ini gimana, mau ada tambahan lagi nggak buat PPT? Cukup sih menurut saya cukup. Cukup, Pak, cukup. Cukup dari saya, cukup. Oke. Oh iya, minta saranan juga kalau kan di sini di dampak eutrofikasi bagi masyarakat tuh kan ada perubahan warna dan bau pada air. Nah, bisa disebutin nggak kan, bisa dijelasin kayak apa ya? Kan tahu nih kalau tempatnya di mana gitu, bisa nggak? Soalnya pernah ngelewatin daerah situ gitu, yang masuk ke kawasan Waduk Jatiluhur juga di situ perubahan warna pada bau juga ada gitu, kayak tempatnya ada gitu secara langsung, bisa nggak? Oh, berarti kayak ditambahin lokasinya itu, contohnya itu ada di mana gitu ya, buktinya gitu kali ya. Ya kayak gitu. Ya berarti nambahin gitu. Terus ada lagi nggak yang mau ditambah? Oh ya, sama mungkin kan tadi kan Amel nyebutin kan yang kata kita airnya jadi nggak bisa digunain buat mandi atau gitu kan ya. Mungkin kita ada sedikit diubah ya, soalnya gue kemarin research itu kan dikit tentang waduk ya. Ternyata waduknya tuh nggak melulu buat pakai mandi gitu, lebih ke buat rekreasi kayak gitu. Mungkin diganti kata-kata itu kali ya nanti. Oh ya, boleh. Oke. Ini udah kan ya, berarti udah ya, gue serahin lagi kepada ketua kelompok penutupan diskusinya gimana. Ya, karena udah sampai ke penghujung acara ya. Eh, nggak usah, mohon maaf kalau saya dan kelompok kita nih ada salah kata. Eh, Diskusi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop record ya.